Di sebuah perkampungan pesisir kecil yang terletak di ujung pulau, hiduplah seorang nelayan bernama Bapak Subur Hasibuan. Beliau sudah 20 tahun menjadi seorang nelayan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan riak-riak laut dan aroma asin yang menusuk hidung. Bapak Subur adalah seorang perantau dari Medan. Ia mulai belajar mengoperasikan perahu nelayan sejak remaja. Ia belajar mengenali arah angin dan pergerakan gelombang. Setiap harinya, ia mendengar cerita-cerita tentang keberanian nelayan terdahulu yang berjuang menghadapi badai dan gelombang besar. Hal itulah yang membangkitkan semangatnya hingga saat ini. Nama Subur Hasibuan. Lahirnya tahun 75, lahir tempatnya di Pasaman, Sumatera Barat. Kurang lebih ada sekitar 20 tahunan kalau masalah kerja nelayan ini. Ya, kalau persiapannya alat-alat, istilahnya alat untuk menangkap ikan, bekal-bekal kita untuk menginap, untuk peralatan sehari-hari lah. Masalah bekal sama dengan di rumah, bekal kita ke laut ini kan, esnya segala macamnya, untuk dapur-dapurnya, untuk belanja-belanja 4 hari, 3 hari, itulah yang disiapkan. Biasanya berapa hari itu Pak kalau melaut Pak? Kalau aku biasanya itu 4 hari. 4 hari. 4 hari baru aku nyandar. Buat jaring itu berapa lama, Pak? Hah? Buat jaring itu berapa lama? Ini kan tidak buat, istilahnya kita cuma nyusun. Oh, Iya, kita beli, baru kita susun. berapa lama kurang lebih? Kalau harinya sekitar ini bikinnya itu dalam satu setnya itu setengah hari. Tapi untuk nyusunnya aja kasih tali-tali sama pelampung sama timah-timahnya kan. Kalau per harinya tidak bisa kita pastikan ya, cuman tergantung dengan cuacanya aja. Kalau cuacanya mendukung, alhamdulillah agak lumayan. Kalau cuacanya tidak mendukung, itulah kadang tidak bisa mencari sama sekali kan. Tergantung dengan cuaca dia. Tidak bisa kita pastikan per harinya berapa kilo, tidak bisa. Antaran kalau cuacanya tidak mendukung, kita tidak bisa usaha. Kalau cuacanya alhamdulillah bagus, bisa kita mencari, alhamdulillah banyak sikitnya ada. Tidak bisa kita pastikan harus 50 kilo, tidak bisa. Kadang-kadang dapatnya 10 kilo satu hari, kadang-kadang dapatnya 100 kilo satu hari. Kalau lagi ketemu dia kan, nama juga kita mencari yang di dalam air. Ya, 2 orang, kadang 3 orang, paling banyak 3 orang, paling dikit 2 orang. Tidak bisa. Kalau itulah paling dikit 2 orang, paling banyak 3 orang. Berapa kisaran Bapak menjual hasil tangkapan itu? Tergantung jenis ikannya. Ikannya kan macam-macam cupu lah harganya, tidak satu jenis dia. Banyak jenisnya. Kalau paling mahalnya dia itu macam tenggiri lah, 70 ribuan paling mahal. Itu per kilo Pak? Iya, ada yang 25 ribu, tergantung jenis ikannya. Kalau ikannya memang bagus, harganya bagus juga. Kalau hasilnya paling banyak 4 hari itu sekitar 100 kilo 4 hari. Udah banyaknya di perhasilannya, hasilnya itu dapat 120 kilo itu dalam 4 hari. Paling minus 50 kilo. Istilahnya tergantung dengan cuacanya juga. Kalau cuacanya mendukung, alhamdulillah lumayan hasilnya. Cuman kalau kecil, jarak tempuh kita pun kan tidak bisa jauh. Kalau besar dia kan udah bisa, istilahnya jarak tempuhnya kan sampai berapa puluh mil lah ke tengah sana, sampai 60 mil ke tengah sana kan. Kalau jarak tempuh kita kan macam aku inilah, perahu kecil sebesar ini paling jarak tempuhnya yang berani aku ke tengah itu sekitar 20 milan. Yang itu pun harus kita pahami dulu cuaca kan. Kalau cuacanya kurang mendukung, tidak juga terlalu jauh sih. Terus kalau cuaca mendukung paling jauh ke tahun lah 40 mil paling jauh perjalanan 1 hari. Kalau kendalanya itulah di cuaca, itulah kendalanya semua.
Apakah Bapak saat sedang sedang mencari ikan, kapal Bapak sedang mengalami kerusakan, apa yang Bapak lakukan biasanya? Ya kita biasanya kan bawa suku cadangnya. Kira-kira yang sering kendala kita siapkan alatnya. Jadi kalau ada ya pun kunci-kunci kita kan lengkap semua, harus bisa lah sedikit bongkar-bongkar mesin masang lagi kan. Nah, jadi ada pun kendala dikit di laut, tidak pada kita istilahnya terlalu khawatir. Kalau masalah mesin-mesin kecil ini misalnya udah bisa kita atasi sendiri kan. Jadi apa penyakitnya kan udah kita sekolahi juga. Oh ini sering rusak, kita bawa istilahnya suku cadangnya. Kapan dia nanti ada kendalanya tinggal kita masang. Makanya itu istilahnya apapun yang kita kerjakan itu kan harus kita sambil kita pelajari. Kalau ini kendalanya nanti harus kayak gini. Lantaran dibilangkan masalah ini kan perahu kecil ini kan tidak bisa jarak tempuh jauh. Makanya di kendala itu kadang-kadang kan banyak saingan udah. Jadi hasil itu pun udah jauh kurang sekarang. Tidak macam 4 tahun yang lewat masih enak mencari ikan, sekarang payah. Yang terutama mesin sehat, insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Kalau mesin sehat hidup, tidak ada kendala, tali jangkar tidak putus, insya Allah mudah-mudahan sebesar-besar manapun ombak yang kita alami selama ini, biarpun air lewat sana lewat sini, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Kalau masalah apa ada, yang penting mesinnya sehat, jangkarnya tidak putus, mudah-mudahan itulah yang terutama nian memang. Kalau sawahnya ini udah putus, mesin macet, tidak ada lagi jalan cerita istilahnya, udah 70% lah dibilangkan udah hampir karam. 30% lagi lah cara menjaga keselamatan. Tapi kalau mesin sehat, jangkar tidak putus, insya Allah mudah-mudahan ombak setinggi-tinggi manapun tidak apa-apa. Biarpun istilahnya perahu kita kecil kan, masih bisa lah bertahan. Biarpun air-air masuk segala macam masuk ke rumah-rumah itu biasa baik. Apakah saat melaut Bapak pernah memakai bahan peledak untuk mendapatkan banyak ikan atau hanya menggunakan jaring biasa? Menggunakannya kalau alat tangkap kita pancing sama jaring. Kalau bahan peledak tidak pernah kita pakai, macam bom kata orang dulu kan. Bom macam apa namanya? Tongkat harimau. Tongkat harimau itu memang dari dulunya itu kan. Sentrum, Bukan. Putas ya, putas. Belum, tidak pernah kita, lantaran kita pikirkan untuk jangka panjangnya. Kalau kita bom, yang pastinya karang hancur, ikan tidak mau datang lagi, setahun 2 tahun ikan datang lagi. Macam racun, itu lebih setahun itu baru ikan masuk ke dalam karang. Kita kan menjaga ke depannya, biarpun istilahnya dikit-dikit kita dapat, tapi guyur. Biar dapat kita satu hari ini banyak, besok belum bisa kita ke tempat itu lagi, lantaran udah kita rusak dia kan. Makanya kita tidak pakai macam racun, bom. Itulah yang yang manual-manual aja, pancing sama jaring. Apakah Bapak pernah mengalami lebih banyak menangkap sampah dibanding ikan, Pak? Lebih banyak menangkap ikan. Iya. Masih bersih lah, Pak. Masih bersih berarti ya, Pak? Kalau dibilangkan bersih, enggak juga. Kalau laut kita ini sebenarnya alhamdulillah udah lebih dari kotor. Iya, terus terang aja itu. Kalau tapi yang pukat harimau yang dapat, lantaran dia kan diseret jaringnya. Kadang banyakan sampah lah daripada ikan. Nah, kalau pancing kan cuma satu ke bawah, tidak akan ada sampah. Kalau kita tengok torol-torol di sini, lumayan juga lah sampah. Udah kelewat kotor memang kalau laut Bengkulu ini. Sampah di mana-mana. Sampai ke dalam air 100 masih nampak karang plastik kelewatan. Plastik kasawi yang hitam yang putih. Kalau masalah kotor, keluhannya sih banyak. Kadang-kadang kita ini orang kecil ini tergantung, kadang di dana kita tidak memadai. Nah,
apa yang kita inginkan kadang-kadang tidak tercapai gitu. Nah, harus butuh ini tapi harganya lumayan mahal. Jadi tergantung kan ya tidak dapat kita yang kita butuhkan itu. Nah, kadang-kadang pun kita ajukan proposal nanti ke perikanan, alhamdulillah jarang dapat lah. Hanya macam kita butuh mesin ini, lantaran istilahnya kurang besar mesin kita mau ganti, usul ke perikanan tidak dapatnya mesin ketek-ketek kan. Jadi tidak bisa kita gunakan juga dia. Pertanyaan terakhir Pak, apa kesan untuk pemerintah terhadap nelayan Pak? Pokoknya itulah masalah sampah itu kan tergantung apa juga, sampah terlalu banyak sangat berpengaruh dengan ikan. Dan sampah terlalu banyak memang sampah kita juga di mana-mana ada tangan kita di pinggir sungai ini kan orang buang sampah memang ke sungai semua. Jarang di satu-satu lah ya istilahnya yang bakar. Hampir banyak lah yang bilang buang sampah ke laut. Jadi pengaruh ikan tuh kurang. Kalau dapat sih istilahnya pembersihan itu kan tergantung dengan masyarakatnya juga. Kalau masyarakatnya istilahnya peduli dengan lingkungan, mungkin sampah tidak akan dibuangnya ke laut kan. Macam sampah plastik kan dia bertahun-tahun dia baru hancur. Kalau masalah istilahnya macam daun-daun kan cepat dia busuk. Plastik kan puluhan tahun baru dia hancur. Jadi ikan tuh macam mana dia bilang agak payah dia datangnya. Jelas tahu aku tuh. Tapi kalau yang lain biasalah macam mana nelayan ini kan memang resikonya dibilangkan asal berangkat dari rumah, napas kita udah di ujung rambut. Orang kadang istilahnya pinggiran ini tidak nampak lagi saking tengahnya kita mencari ikan tuh kan. Di pinggiran ini tidak ada lagi, kurang sejauh di tengah sampai dalam air itu 200 meter, 150 meter, 120 meter kita cari ikan. Apa video foto? Video. Udah. Apa lagi nah? Pegang daya tuh. Orang. Enggak lah. Duluan lah, Sep. Duluan lah. Gue nih Rut Ambo dia kok. Dia nengok orang cantik dia kok. Anak-anak aku nih. Apa tuh Pak? Itu namanya tongkol nak. Ngapa lagi Ada lampa lah ya? kailnya nak. Apa ada tongkol ada kail. Jadi umpan nak? Nah jadi umpan nak. Umpan apa Pak? Inilah umpan namanya. Kalau di pinggir umpan, kalau di laut makanan. Sudah. Atau ada kata-kata Pak? Tengok bara-bara. Teng, bajang, go, limang, bahasa Cina, orang Cina. Orang Cina ini, orang Tionghoa. Saya lahir di Korea. You speak in English? Little. You speak in English? Kami orang Cina, tapi Cina ada latar. Hanya dengan ini julagan saya, baju merah, saya baju hijau. Dah.